Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin menyampaikan hasil presentasi yang akan dibawakan oleh saudara Jalia Fitra, April Nanggraini, saya Delina Sila, saya Cynthia Alvinita, yang bertemakan spesifikasi kebutuhan perangkat lunak yang akan disampaikan oleh saudari Jalia Fitra. Waktu dan tempat kami persilahkan. Pengertian spesifikasi kebutuhan perangkat lunak. Spesifikasi kebutuhan perangkat lunak merupakan spesifikasi fungsional dan non-fungsional dan dari perangkat lunak yang akan dikembangkan berdasarkan kondisi atau kemampuan yang harus dimiliki perangkat lunak ataupun yang dibutuhkan oleh pengguna. Dokumen spesifikasi perangkat lunak. Dokumen spesifikasi kebutuhan perangkat lunak merupakan keluaran dari tahap rekayasa kebutuhan di dalam daur hidup perangkat lunak. Dokumen spesifikasi kebutuhan perangkat lunak berfungsi sebagai landasan proses pengembangan perangkat lunak yang telah disetujui oleh pihak pengembang dan klien. Terdapat 4 pendekatan dalam penyusunan dokumen spesifikasi kebutuhan perangkat lunak, yaitu yang pertama ada bahasa alamiah. Bahasa alamiah merupakan dokumen spesifikasi kebutuhan perangkat lunak yang disusun dengan menggunakan bahasa sehari-hari. Yang kedua ada bahasa alamiah terstruktur. Bahasa alamiah yang terstruktur ini merupakan dokumen spesifikasi kebutuhan perangkat lunak yang disusun dengan menggunakan bahasa sehari-hari yang ditata sesuai dengan struktur tertentu. Ketiga ada bahasa semiformal. Bahasa semiformal adalah dokumen spesifikasi kebutuhan perangkat lunak yang disusun dengan menggunakan bahasa grafikal yang dilengkapi dengan penjelasan teks. Yang keempat ada bahasa formal. Bahasa formal merupakan dokumen spesifikasi kebutuhan perangkat lunak yang disusun sepenuhnya dengan notasi-notasi matematika seperti finite dan finite state machine. Kemudian, hindari hal-hal berikut saat pembentukan SRS. Yang pertama ada over specification. Yang kedua ada tindakan inkonsistensi. Yang ketiga ada ambiguity dalam kata atau kalimat. Yang keempat ada menuliskan mimpi-mimpi, yaitu hal-hal yang tidak bisa dilakukan. Dalam suatu SRS ada 2 aspek yang harus bisa dilihat. Yang pertama ada fungsi, menjelaskan fungsi dari perangkat lunak. Kemudian yang kedua ada non-fungsi, yang terdiri dari dependability, yang meliputi reliability, maintainability, security, integrity. Kemudian ada ergonomic, kemudian ada performance, dan constraint. Ada 9 macam orang yang terlibat dalam pembuatan SRS. Yang pertama ada pemakai atau user, yang kedua ada klien, yang ketiga ada sistem analisis, kemudian yang keempat ada software engineering. Kemudian yang selanjutnya ada programmer, test integration group, maintenance group, technical support, dan staff clerical work. Pada proses kegiatan analisis sistem perencanaan proyek merupakan awal dari serangkaian aktivitas secara kolektif dari sebuah proses manajemen proyek perangkat lunak. Yang pertama, dalam proses perencanaan ini adalah estimation atau perkiraan. Kemudian bertujuan untuk melihat kondisi umum ke depan, siap menerima kondisi yang berada dalam tingkat ketidakpastian. Kemudian, estimasi menjadi dasar bagian semua aktivitas perencanaan proyek yang lain, dan perencanaan proyek memberikan sebuah peta jalan bagi suksesnya rekayasa perangkat lunak. Untuk mendapatkan data, kita perlu melakukan beberapa kegiatan perencanaan sistem informasi. Yang pertama, observasi, interview, kuesioner, dan korespondensi. observasi pada estimasi harapan eksekutif akan persyaratan seorang calon manajer proyek. 1. Memiliki kemampuan untuk mengetahui ketidakberesan apa yang akan terjadi sebelum hal itu benar-benar terjadi. 2. Memiliki keberanian untuk perkiraan kapan mendung akan datang.
Kebutuhan fungsional dan non-fungsional. Kebutuhan fungsional menggambarkan fungsi yang dijalankan oleh perangkat lunak, misal format teks, modulasi sinyal. Kebutuhan non-fungsional adalah sesuatu yang bertindak membatasi solusi. Kebutuhan non-fungsional terkadang disebut sebagai batasan atau kebutuhan kualitas. Kebutuhan non-fungsional lebih lanjut dapat diklarifikasikan ke dalam kebutuhan kinerja, kebutuhan pemeliharaan, kebutuhan keselamatan, kebutuhan keandalan, atau salah satu dari banyak jenis kebutuhan perangkat lunak. Kebutuhan perangkat lunak. Kebutuhan sistem adalah kebutuhan untuk sistem secara keseluruhan. Dalam sistem yang mengandung komponen perangkat lunak, kebutuhan perangkat lunak yang berdasar dari kebutuhan sistem. Literatur tentang kebutuhan kadang menyebut kebutuhan sistem sebagai kebutuhan pengguna. Petunjuk mendefinisikan kebutuhan pengguna dengan cara sebagai kebutuhan pelanggan atau pengguna akhir. Kebutuhan sistem meliputi kebutuhan pengguna, kebutuhan dari pihak lain, dan kebutuhan tanpa sumber manusia. Sumber kebutuhan. Hal utama yang akan dibahas adalah tujuan. Tujuan tingkat tinggi secara keseluruhan. Tujuan menyediakan motivasi perangkat lunak, tetapi sering kali diinformasikan secara tersamar, terrekayasa. Rekayasa perangkat lunak perlu memberikan perhatian lebih untuk menilai dan biaya tujuan, melakukan studi kelayakan. Domain pengetahuan, stakeholder, lingkungan operasional, kendala waktu dalam batasan perangkat lunak real time, interoperabilitas di lingkungan kantor, lingkungan organisasi, struktur budaya dan politik internasional organisasi. Jadi dapat disimpulkan dari spesifikasi kebutuhan perangkat lunak adalah yang pertama, yaitu spesifikasi kebutuhan requirement adalah atribut yang diperlukan dalam sistem sebuah pernyataan yang mengidentifikasikan scalability, rarities atau quality factory dari sebuah sistem dengan tujuan untuk mendapatkan nilai dan utilitas pada pelanggan atau pengguna. Yang kedua, yaitu tujuan utama dari proses persyaratan adalah untuk menghasilkan spesifikasi kebutuhan perangkat lunak SRS yang menangkap secara akurat kebutuhan klien yang membentuk dasar dari pengembangan perangkat lunak dan validasi. Sekian dan terima kasih. Mungkin jika ada pertanyaan nanti berkomentar saja dari kolom komentar di bawah ini. Sekian dan terima kasih. Kami ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.